Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Klinik IPA. Kalau kemarin video terakhir kita membahas tentang Visitaro, yaitu menentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan, dan sifat bayangan tanpa menggunakan rumus. Nah, sekarang metode Visitaro itu teknik yang sama kita pakai untuk menentukan jarak bayangan dan perbesaran pada lensa cembung, juga tanpa menggunakan rumus. Nah, baik adik-adik masih ingat ya syarat dan ketentuannya. Yang pertama adalah kalian harus memahami terlebih dahulu 3 sinir istimewa dari lensa cembung. Lensa cembung itu adalah lensa positif ya. Kemudian kalian harus dapat membuat sketsa gambar pembentukan bayangannya terlebih dahulu. Jadi kuasai betul bagaimana menggambar. Tapi jangan khawatir, nanti pada pembahasan ini tetap kita akan mengulang kembali bagaimana menggambar bayangan yang terbentuk dari beberapa benda yang diletakkan di ruang yang berbeda. Nah, kemudian lensa juga sama, yaitu digambarkan dengan garis lurus karena kronologinya sama, yaitu lensanya kita anggap sebagai lensa sferis atau lensa yang sangat tipis. Kemudian yang keempat, kalian harus memahami perbandingan segitiga sebangun seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Saya yakin untuk mempelajari yang lensa ini, karena yang cermin adik-adik sudah memiliki dasar pengetahuannya, maka akan menjadi terasa lebih mudah. Nah, tapi perlu kami ingatkan, jadi kalian dianggap menguasai konsep lensa cembung, atau nanti kita lanjutkan di lensa cekung juga, jika kalian sudah mampu menggambar proses pembentukan bayangan dan bagaimana menentukan sifat bayangan yang terbentuk. Nah, ini harus kalian kuasai dulu sehingga nanti kalian akan mampu mengikuti trik ini dengan sangat mudah. Kita awali dari pembiasan pada lensa cembung atau lensa positif ketika benda berada di ruang 3. Perhatikan di layar baik-baik adik-adik sekalian. Jadi untuk lensa, karena lensa itu berbeda dengan cermin. Kalau cermin itu kan jelas ya, bagian depan dan belakangnya. Tetapi kalau lensa, bagian depan dan belakang itu bisa dibolak-balik. Mengingat lensa adalah tembus pandang. Nah, untuk itu, definisi depan itu adalah di mana benda itu diletakkan. Itulah sisi depan. Sedangkan seberangnya adalah disebut sisi belakang. Nah, kalau nanti ada bayangan yang berada di belakang, maka bayangannya bersifat nyata dan terbalik. Tetapi nanti kalau bayangannya berada di sisi yang sama dengan bendanya, yaitu terletak di depan, maka sifat bayangannya menjadi maya dan tegak. Nah, perhatikan proses pembentukan bayangan ketika benda diletakkan di ruang 3 sebagai berikut. Sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan dibiaskan menuju fokusnya. Kemudian yang kedua, sinar datang melewati fokus, maka akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Maka tepat perpotongan kedua sinar tersebut akan membentuk bayangan. Nah, jadi bayangannya jatuh di ruang 2. Nah, masih ingat ya ruangnya ya adik-adik ya. Ini adalah ruang 1 untuk benda, ini ruang 2 untuk benda, yaitu batasnya adalah mulai dari titik fokus, ini titik fokus ya, sampai dengan titik jari-jarinya atau 2 kali fokusnya. Nah, sedangkan ruang mulai dari titik 2F ke kiri tak terbatas disebut ruang 3. Nah, untuk benda tidak ada ruang 4 ya, tidak ada ruang 4. Tapi untuk bayangan, untuk membedakan ini disebut ruang 1, ruang 2, ruang 3, batasannya sama ya. Ini ruang 1 antara lensa dengan titik fokus, sedangkan titik fokus dengan titik 2F adalah ruang 2. Kemudian 2F ke kanan adalah ruang 3. Sedangkan secara keseluruhan di sebelah depan itu disebut ruang 4 untuk bayangan.
Baik, kita tidak fokus ke bagaimana menentukan sifat bayangannya dengan menggunakan metode peruangan. Kita fokusnya adalah bagaimana menentukan jarak bayangan dan perbesarannya tanpa menggunakan rumus. Nah, sebagai simulasi, berarti ini sifat bayangannya adalah nyata terbalik diperkecil. Oke. Nah, misalnya jarak fokusnya adalah 16 cm. Benda diletakkan pada jarak 48 cm. Nah, terus di manakah letak bayangannya? Ini jaraknya berapa? Di sini nanti ditanyakan. Nah, untuk itu kita butuh data tinggi ya. Untuk itu saya buat tingginya adalah 4 cm. Ingat, untuk data tinggi kalau tidak disebutkan dalam soal, maka kalian bisa membuat data tinggi memilih angka sembarang. Yang penting enak dihitung. Prinsipnya begitu. Nah, perhatikan sekarang karena di sini sampai sini itu jaraknya adalah 48, sedangkan fokusnya adalah 16, maka jarak antara titik F sampai pada benda ini adalah 32 cm. Nah, sekarang perhatikan segitiga ini dengan segitiga yang di sini. Ya, jadi yang kita perhatikan adalah segitiga yang berhadapan semacam ini. Nah, kalau 4 itu panjangnya adalah 32, maka ketika panjangnya 16, ini 16, maka tingginya menjadi setengahnya dari 4. Karena angka 16 itu adalah setengahnya dari 32. Berarti di sini adalah 2 cm. Nah, karena di sini 2 cm, maka di sini juga 4. Kenapa 4? Karena garis ininya ini lurus. Ya, jadi ini lurus. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga yang ini sama yang ini. Nah, kita perhatikan. Karena ini 2, maka di sini juga pasti 2. Seperti kemarin ya. Ini 16, karena titik fokusnya ini 16 ya, sama dengan yang ini. Ini 2. Oke. Nah, sekarang kita lihat segitiga yang sini. Segitiga yang sini ya. Karena ini 16, kemudian tingginya 4, maka ketika tingginya 2, berarti setengahnya 4, maka sini adalah setengahnya 16, berarti adalah 8 cm. Nah, dari sini datanya sudah terbaca semuanya. Kalau yang dimaksud pertanyaannya adalah jarak bayangannya, maka jarak bayangannya tinggal menghitung ini. Berarti 8 ditambah 16, yaitu berapa? 24. Ya, betul ya. Ini 24. Sehingga jarak bayangannya adalah 24 cm. Terus kemudian perbesarannya adalah dari 4 cm menjadi 2 cm. Berarti setengahnya. Ya. Atau kalau kita bandingkan jaraknya adalah 48 menjadi 24. Berarti persis setengahnya. Sedangkan tinggi bayangannya adalah 2 cm. Karena setengah dari 4 cm. Nah, itu pembiasan pada lensa cembung ketika benda berada di ruang T3. Nah, sekarang bagaimana kalau di ruang 2? Kita bahas lebih cepat ya, karena polanya sama. Baik, ini di ruang 2. Nah, ini proses pembentukan bayangannya. Pasti nanti akan jatuh di ruang T3. Dan sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperbesar. Kelihatannya nyata terbalik diperbesar. Misalnya panjang fokusnya 8. Terus kemudian jarak bendanya adalah 12. Sama ya. Kemudian tingginya misalnya 1 cm. Maka langkah pertama, nah ini kita hitung di sebelah sini. Ini. Ya, karena ini 12, ini 8, maka ini adalah 4. Betul ya. Nah, sekarang perhatikan segitiga ini dengan segitiga ini. Kalau 4 adalah 1, maka kalau 8 adalah 2. Pasti. Nah, ya kan? Nah, selesai. Nah, jangan lupa di sini juga 1. Ya kan? Dengan di sini adalah 8. Karena jarak fokusnya. Nah, sekarang perhatikan segitiga ini dengan segitiga ini. Ya. Jangan lupa ini juga tingginya 2. Karena sejajar garisnya. Nah, kalau 8 adalah 1, maka ketika 2 pasti 16. Nah,
Oke, sehingga jarak bayangannya adalah 8 ditambah 16, yaitu 24 cm. Jadi jarak bayangannya adalah 24 cm, perbesarannya adalah 2 kali, yaitu 2/1, sedangkan tingginya adalah 2 cm. Tinggi bayangannya asalnya 1 cm menjadi 2 cm karena diperbesar menjadi 2 kali. Oke, semakin gampang kan? Karena kita sudah belajar pola ini di pemantulan pada cermin. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau bendanya di ruang 1? Nah, ini di ruang 1. Oke. Ini bentuknya agak berbeda. Pola segitiganya, lihat seperti ini proses pembentukannya. Nah, kita gunakan sinar-sinar yang melewati fokusnya. Nah, garis yang putus-putus itu adalah perpanjangan dari kedua sinar biasnya. Nah, nanti pertemuan antara kedua perpanjangan sinar bias itulah terbentuk bayangan. Nah, karena bayangannya satu blok dengan bendanya, maka ini yang saya maksud adalah bayangan di ruang 4, yaitu bayangan bersifat maya dan tegak. Diperbesar jelas kelihatan ya. Nah, misalnya jarak fokusnya adalah 10 cm. Terus kemudian, maaf, ini bukan jarak fokus ya. Jarak bendanya 10 cm. Kemudian jarak fokusnya adalah 20 cm. Oke, tinggi bendanya adalah 2 cm. Nah, ini jarak fokusnya 20 cm. Nah, maka jarak bayangannya ke sini. Ini ke sini ya. Fokus ke benda ini 10 cm. Karena benda ke lensanya adalah 10 cm. Ini saya nggak sengaja ini. Ternyata bayangannya persis di fokusnya nanti ya. Jadi ini jawabannya sudah 20 nih kelihatan ya. Tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan. Yang kita lihat adalah logikanya. Nanti kita pakai angka yang berbeda. Oke. Nah, di sini 4. Nah, kok bisa 4? Lihat. Ketika ini ke sini kan jaraknya 10 ya. Ketika 10 itu adalah 2, maka ketika 20 maka tingginya menjadi 4. Nah, sehingga nanti tinggi bayangannya adalah 4 cm. Sekarang kita perhatikan segitiga yang ini. Segitiga yang ini ya dibatasi dengan garis kuning ini ya. Nah, ketika ini sampai ke sini, nah ini kan 40. Ketika 40 itu adalah 4, maka ketika 20 adalah 2. Sini 2 kan? Karena memang sejajar ya. Ya, atau dibalik. Ini ya. Ini 2. Ketahuan dari sini karena sinarnya sejajar. Ketika ini 2 cm, maka di sini panjangnya adalah 20. Maka ketika 4, maka panjangnya sini pasti 40. Nah, karena yang sini itu adalah 20, jarak ke sini berarti 20 dikurangi 40, berarti 20. Nah, jadi ini terbantu dengan gambar ya, karena kebetulan tepat. Berarti jarak bayangannya adalah 20 cm, jadi tepat di fokusnya. Terus kemudian perbesarannya, asalnya 2 menjadi 4, atau asalnya 20 menjadi 40, berarti 2 kali. Terus kemudian tinggi bayangannya adalah 4 cm karena diperbesar 2 kali lipatnya. Nah, oke. Coba kita pakai menggunakan angka yang berbeda. Seperti ini ya. Sebuah benda berada pada jarak 30 cm di depan lensa cembung yang jarak fokusnya 20. Jika tinggi bendanya 2 cm, hitunglah jarak bayangan, tinggi bayangan, dan perbesaran bayangan. Oh, ini berarti soal cerita aplikasi dari ketika bendanya berada di ruang 2 ya. Oke, seperti ini proses pembentukannya sama seperti tadi. Nah, kita pindahkan angka-angkanya. Benda jaraknya 30 ya, di sini 30. Oke, bayangannya ini sifatnya adalah nyata terbalik diperbesar ya karena jatuh di ruang 3. 30 cm, kemudian jarak fokusnya 20 cm.
Betul ya. Kemudian tinggi bendanya adalah 2 cm. Maka langkah pertama kita tentukan yang ini dulu. Berarti ini 20 sampai sini, sini sampai sini adalah 30, berarti sisanya adalah 10 cm. Nah, ketika segitiga ini sudah ketahuan panjang sisinya, yang sini juga hanya tinggal sisanya ini, maka kita tentukan dari segitiga ini sama segitiga ini. Ketika 10 adalah berbanding 2, maka ketika 20 pasti berbanding 4. Oke ya. Karena di sini 4, maka sini juga 4 ini. Nah, ini pasti 2 ya kan? Yang ini adalah fokusnya 20. Kita cek angka-angkanya ya. Nah, betul. Ini tingginya 2 karena sejajar garisnya. Terus ini ada fokusnya adalah 20 cm. Terus kemudian tingginya adalah 4 cm. Nah, sekarang perhatikan segitiga ini dengan segitiga ini yang dibatasi dengan garis yang berwarna kuning ini. Ketika panjangnya 20, tingginya 2, maka ketika tingginya 4, maka panjangnya pasti 20 kalikan 2, yaitu 40. Oke. Nah, sekarang berarti jarak bayangannya adalah ini. Nah, ini berarti berapa? 20 ditambah 40. Berarti jarak bayangannya adalah 60. Positif ya. Nah, kenapa positif? Karena bayangannya nyata. Kalau nanti berada di sini bagian maya, maka hasilnya adalah negatif. Oke. Terus kemudian tinggi bayangannya adalah 4 cm. Sudah ketahuan. Kemudian perbesarannya adalah 2 kalinya. Ya kan? Nah, yaitu 60 dibanding 30 atau 4 dibanding 2. Oke. Soal yang terakhir. Ini kalau bendanya berada di ruang 1. Ini benda pada jarak 16 cm. Kemudian jarak fokusnya adalah 24. Oke ya. Nah, ini saya perbaiki triknya. Kalau benda di ruang 1, maka kita cukup menggambarkan fokusnya saja. Tidak perlu titik 2F-nya ya. Untuk menyederhanakan saja. Oke, kita perhatikan. Karena yang kepakai fokusnya saja. Nah, seperti ini. Oke. Kita tarik garis perpanjangannya ya, karena nggak mungkin ketemu di daerah nyata. Pasti maya hasilnya adalah oke. Nah, sangat jauh sekali sehingga nampak besar ya. Nanti kita kalau belajar loop, ini cara menggunakan loop ya seperti ini. Terbentuk bayangan maya tegak diperbesar. Sangat besar sekali ya, karena ini menggunakan lensa cembung. Kayak seperti loop. Nah, kita pindahkan angka-angkanya. Betul, jarak bendanya adalah 16 cm. Terus kemudian jarak fokusnya adalah 24. Terus kemudian tinggi bendanya adalah 4. Ya. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, perhatikan ini. Ini sampai sini adalah 24. Ini sampai sini 24. Ini sampai sini 16. Maka sisanya adalah 8. Oke, kalau di sini sudah ketemu 8, maka perhatikan segitiga ini. Ini sama ini ya. Nah, kalau 8 adalah 4, berarti kalau sini 24, berarti ini 3 kalinya kan? Berarti 12. Kan? 12 ya. 24 itu adalah 3 kalinya 8. Berarti yang sini adalah 3 kalinya 4, yaitu 12. Oke. 12. Berarti tinggi bayangannya adalah 12. Karena garisnya sejajar ini kan. Sejajar sama lurus. Nah, sekarang jangan lupa ini fokusnya. Ini panjang fokusnya adalah 24 juga. Nah, 24 juga. Terus ini yang kita perhatikan adalah segitiga ini sama segitiga yang besar ini. Nah, yang ini kan 4 juga karena garisnya lurus ini. Nah, 4 kan. Nah, kalau panjangnya 24, ternyata tingginya 4. Kalau tingginya 12, berarti 3 kalinya, ya kan? Berarti panjangnya juga 3 kalinya 24. Yaitu berapa? 72. Ya kan? 72 ini. 72 itu ini sampai sini ini garis putus-putus hijau ini, ya kan?
Nah, sehingga jarak bayangannya adalah 72 dikurangi 24, yaitu 48. Karena diukur dari lensanya. Itu 48. Berarti jarak bayangannya adalah 48, tetapi negatif. Kenapa? Maya. Kemudian tingginya adalah 12. Perbesarannya adalah 3 kali. Ya kan? Betul ya? Dari 4 menjadi 12. Atau dari 4, sorry, dari berapa tadi? Dari 16 menjadi 48. Oke. Nah, begitu adik-adik. Nanti silahkan dicermati lagi. Itu baru saya potong sampai lensa cembung. Untuk lensa cembung insya Allah nanti silahkan ditunggu pembahasan di video berikutnya. Silahkan di like, subscribe, dan di share. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.